Dalam Alkitab, iblis digambarkan sebagai musuh Allah dan umatnya. Ia menipu, memberontak, dan berusaha membangun kerajaan kegelapan untuk melawan orang percaya. Beberapa poin penting yang terkait dengan hal ini. Iblis sebagai penipu. Yohanes 8 ayat 44, Iblislah yang menjadi bapamu, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 2 Korintus 11 ayat 14, Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Pemberontakan terhadap Allah. Yesaya 14 ayat 12-15 dan Yehezkiel 28 ayat 12-19 sering dipahami sebagai nubuat, yang juga menggambarkan kejatuhan makhluk yang sombong melawan Allah. Wahyu 12 ayat 7-9 diceritakan peperangan di surga, dan iblis, naga tua, dilemparkan ke bumi. Kerajaan kegelapan. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Tujuan iblis menyesatkan orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 8, lawannya adalah iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wahyu 12 ayat 17, naga memerangi keturunan perempuan, yaitu orang-orang yang berpegang pada perintah Allah dan kesaksian Yesus. Berikut adalah cerita panjang yang menggabungkan ayat-ayat Alkitab dan imajinasi naratif tentang bagaimana iblis menipu, membangun kerajaan, dan memerangi orang percaya. Cerita ini ditulis seperti kisah epik rohani. Kerajaan kegelapan dan peperangan terakhir. Pada mulanya, di kerajaan Allah, ada pujian dan terang yang tak berkesudahan. Para malaikat menyembah Dia yang duduk di atas tahta. Di antara mereka, ada seorang malaikat yang dahulu disebut indah, penuh hikmat dan kemuliaan. Tetapi kesombongan menyelinap ke dalam hatinya. Ia berkata dalam hatinya, "Aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak menyamai yang maha tinggi." Yesaya 14 ayat 13-14. Pemberontakan pun terjadi. Malaikat itu, yang kemudian disebut iblis, menyeret sepertiga malaikat lain untuk memberontak. Maka terjadilah peperangan di surga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga besar itu, ular tua yang disebut iblis dan Satan, dilemparkan ke bumi. Wahyu 12 ayat 7-9. Awal penipuan. Sejak hari itu, bumi menjadi medan peperangan. Iblis tidak berhenti. Ia menipu manusia pertama, Adam dan Hawa, dengan bisikan halus, "Kamu sekali-kali tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah." Kejadian 3 ayat 4-5. Dengan tipu daya itu, dosa masuk ke dunia. Sejak saat itu pula, ia disebut bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Setiap bangsa, setiap generasi, iblis menebarkan benih kebohongan, kesombongan, dan keinginan melawan Allah. Kerajaan kegelapan didirikan, berabad-abad kemudian. Di balik tirai yang tidak terlihat manusia, iblis membangun kerajaan kegelapan. Dari tahta bayangannya ia mengatur pasukan roh jahat, yang Efesus 6 ayat 12 sebut sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ia memberi mereka tugas, menebar kebingungan, mengikat hati dengan dosa, memadamkan cahaya iman. Kerajaan ini tak berbentuk tembok batu, melainkan benteng di dalam pikiran dan hati manusia. Siasat iblis untuk menipu. Iblis tahu waktunya singkat, maka ia menyamar. Kadang ia tampak bagaikan malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14 membawa ajaran palsu yang seolah benar. Kadang ia tampil sebagai singa yang mengaum. 1 Petrus 5 ayat 8 menciptakan ketakutan dan penganiayaan. Ia membisikkan kepada orang percaya,
engkau sendirian. Tidak ada pengampunan bagimu. Ikuti saja jalan dunia, itu lebih mudah. Roh-roh jahatnya merasuki kerajaan, pemerintahan, budaya, bahkan hiburan, supaya sebanyak mungkin orang tersesat. Perlawanan orang percaya, namun Allah tidak membiarkan umatnya tak berdaya. Di setiap zaman, ada orang-orang percaya yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13-18, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, dan Injil damai sejahtera. Mereka berdiri teguh, bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena Roh Kudus yang memampukan. Seringkali jumlah mereka sedikit, tetapi mereka membawa terang. Firman Allah di mulut mereka menjadi pedang yang menembus gelap. Doa mereka menjadi menara perlindungan. Perang besar di akhir zaman. Wahyu 12 ayat 17 menubuatkan bahwa naga itu akan murka dan memerangi orang-orang yang berpegang pada perintah Allah dan kesaksian Yesus. Di akhir zaman, iblis akan mengerahkan seluruh pasukannya. Ia akan menipu bangsa-bangsa, membangun kerajaan terakhir yang menentang Allah. Tetapi akhir ceritanya sudah ditentukan. Wahyu 20 ayat 10 berkata, dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kemenangan terakhir, di hari itu, kerajaan gelap akan dihancurkan. Semua air mata akan dihapus. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi peperangan. Orang percaya akan berdiri di hadapan Allah, bersukacita karena anak domba yang telah menang. Di balik segala tipu daya dan kerajaan kegelapan, satu hal pasti, Kristus telah menang di kayu salib. Peperangan ini hanyalah bayang-bayang menuju kemenangan yang kekal. Renungkanlah saudaraku, di masa sekarang, peperangan itu tidak selalu terlihat dengan mata, tetapi nyata dalam hati, pikiran, dan pilihan hidup. Karena itu, firman Allah mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Kiranya, ajaran dan nasihat kebenaran Allah, benar-benar dihayati sebagai dasar pertobatan kita. Amin.